Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat beribadah pada Minggu 17 Januari 2021. Warta Gereja. Yang pertama, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Ibu Parwati pada tanggal 18 Januari dari kelompok 5. Ibu Sri Utami pada tanggal 18 dari Banyu Biru. Saudari Geraldine Mauriali pada tanggal 19 dari kelompok 2. Ibu Elizabeth Sukiem pada tanggal 21 dari kelompok 5. Ibu Sugiyarti pada tanggal 22 dari Banyu Biru. Ibu Riana Haris Puspita Sari pada tanggal 22 dari Banyu Biru, dan kepada Saudari Christine Harsen pada tanggal 23 dari kelompok 2. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Warta selanjutnya, Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa telah melaksanakan kegiatan penyamaan permukaan tanah di sebelah barat gedung gereja mulai pada 4 Januari yang lalu sampai selama 20 hari ke depan. Mohon perhatian, dukungan, dan doa serta partisipasi dari semua warga. Persembahan istimewa untuk Komisi Anak. Komisi Anak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Indah Lestari atas persembahan kepada Komisi Anak sebesar 1 juta rupiah. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Bapak Karep Purwanto dari kelompok 1 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 10 Januari 2021 di Pemakaman Umum Dangkel, Ambarawa. Majelis beserta seluruh jemaat GKJ Ambarawa mengucapkan berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, kepada Bapak Sukarso, kelompok 1, kemudian Ibu Eliana Pujiasih, kelompok 2, Ibu Paradika Nariswara dari Pepantan Banyu Biru. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara kita yang sedang sakit. Peneguhan majelis periode 2021 sampai 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 atas nama Bapak Heru Susalit, Bapak Lukas Suharno, Bapak Ferry Budi Santoso, Bapak Puji Irianto, dan Bapak Tri Kurnia Kristiawan. Mohon perhatian dan dukungan dan doa dari seluruh warga jemaat. Ibadah Minggu pada tanggal 17 dan 24 Januari hanya melayani ibadah online, sedangkan ibadah onsite untuk sementara Sumene, mengingat adanya PSBB di wilayah kita. Tetap ada majelis yang bertugas pada pukul 8 sampai 10 pagi. Ibadah onsite akan dimulai pada tanggal 31 Januari 2021. Untuk kegiatan sarasehan dan PA ditunda sampai pada awal Februari 2021. Demikian Bapak Ibu Saudara Warta Gereja minggu ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi 17 Januari 2021 ini dengan mengidungkan pujian Kidung Jemaat 19 bait yang pertama, Tuhanku Yesus.
Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita dengan tema berani berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Kita awali dengan pengakuan kita yang demikian. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita ungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan dengan menggunakan bait yang ketiga. Indah terang surya, indah sinar bulan. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, terlebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan membaca hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita merespon hukum kasih dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28 bait yang pertama. Ya Yesus, tolonglah. Kita juga akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali."
Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Petunjuk hidup baru kita terima dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diberhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan, Kidung Jemaat 306, Ku Tahu Tuhanku. Diriku
Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan atau waktu untuk memberikan persembahan. Persembahan kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur kita atas kasih penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa berkecukupan di dalam kita menghadapi hidup sehari-hari. Adapun sebagai dasar kita memberikan persembahan adalah terambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai yang ke-6, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Yang demikian firman dari Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Di matamu, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kita memuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Tuhan. Dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberikan waktu bagi kami sehingga kami bisa menunjukkan tanda kasih kami untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama kami. Persembahan yang kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya
sehingga berguna bagi pelayanan kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami bersama-sama akan menerima sabda suci dari Tuhan. Mampukan kami untuk menerimanya, merasa-rasakannya, sehingga nantinya berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai dengan 51. Demikian kesaksian dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di minggu biasa ini, minggu biasa yang pertama ini, setelah kita menyelesaikan minggu Advent dan Natal, kita dihadapkan pada tema dipanggil untuk berani. Berani apa? Berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, lagi-lagi kondisi pandemi, kondisi pembatasan sosial ini menjadikan kita mengalami banyak keterbatasan. Ini tentu menghambat atau menantang kita bagaimana misi kita, bagaimana karya pemeliharaan, karya pemberitaan harus tetap berjalan. Meskipun di tengah-tengah
pembatasan meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Nah, mari Bapak Ibu kita mendapatkan inspirasi bagaimana kita bisa memiliki keberanian, bagaimana kita bisa bersikap bijak untuk bisa meneruskan karya keselamatan di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui, keberanian itu bersumber dari pengenalan diri yang benar. Jadi kata orang yang sudah mengenal dirinya secara benar, orang memiliki kepercayaan diri. Orang memiliki keberanian untuk mengekspresikan dirinya. Sama dengan kita harus mengenal siapa sejatinya kita. Terlebih kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Siapa saya, siapa saudara, siapa kita pengikut Kristus ini. Sehingga ketika identitas kita itu sudah kita temukan, kita pahami, itu akan menjadi daya dorong keberanian kita untuk mengekspresikan diri sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita mampu berkata, mampu berkarya tentang Kristus, tentang kebenaran. Nah Bapak Ibu, pengenalan diri itu sangat penting sekali. Seluruh bacaan kita itu berbicara tentang pengenalan diri. Paling tidak orang yang berjumpa dengan Allah, orang yang bertemu dengan Yesus, itu diceritakan mereka memahami dirinya secara baik dan utuh. Mari kita lihat dalam Pemazmur 139 tadi. Sana menerangkan dengan sangat jelas. Pemazmur mengakui kalau Allah itu hadir saat dia lahir di muka bumi ini. Dikatakan Allah yang membentuk, Allah yang menenun. Allah hadir pada saat pembentukan manusia. Jadi ini kesadaran reflektif yang sangat luar biasa. Kejadian atau kelahiran manusia pada saat dikandung sampai lahir, diakui itu semua karena intervensi Allah. Karena ada cinta kasih Allah. Bahkan kalau kita belajar dari kisah Samuel tentang kelahiran Samuel, Allah hadir sebelum Samuel ada dalam rahim ibunya. Allah hadir saat Hana, ibu Samuel, baru berdoa memohon seorang anak. Jadi jauh sebelum proses kelahiran. Jadi kita berbahagia memiliki suatu kisah inspiratif berdasarkan Pemazmur dan kisah Samuel ini. Kalau Allah itu sejatinya ada, hadir dalam kehidupan kita, pada saat kita dikandung, pada saat kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dikandung oleh rahim ibu kita. Demikian pula pada saat kita percaya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam bacaan 1 Korintus, itu juga menantang kita untuk mempertimbangkan sebuah identitas yang kita miliki. Meskipun kita tetap diberi kebebasan, ya, kebebasan untuk menjawab identitas yang disodorkan oleh bacaan 1 Korintus. Jadi dalam 1 Korintus di sana ditanyakan, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, seluruh potensi kehidupan kita itu mau kita abdikan kepada Allah atau kepada yang lain. Ini sebuah identitas. Bagaimana cara saudara dan saya, bagaimana cara kita menjalani hidup kita. Itu identitas kita, dan identitas itu tersodor di depan kita untuk kita pilih. Kita ingin hidup berakar di dalam Kristus atau tidak. Nah, ini pengantarnya Bapak Ibu. Mari kita lihat sekali lagi lebih dalam berdasarkan kesaksian-kesaksian tadi. Yang pertama, kalau kesaksian tadi dalam
pemazmur, dalam Korintus, demikian juga dalam kisah 1 Samuel. Kita melihat juga dalam Injil. Ini menjadi sumber inspirasi bagi kita bahwasanya ini diulang tidak hanya dalam pemazmur tapi juga dalam Injil Yohanes tadi. Di sana hendak mau ditegaskan bahwa perkataan kita, bahwa karya kita itu dikenal oleh Allah. Jadi kalau tadi diungkapkan secara dalam pemazmur, sekarang diungkapkan melalui kisah Natanael. Sama seperti Natanael yang dikenal begitu mendalam oleh Yesus. Pada dasarnya Allah mengenal kita juga begitu dalam. Kalau pemazmur mengatakan Allah memaklumi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi disebutkan atau diceritakan, Yesus tidak hanya menyatakan engkau adalah seorang Israel sejati. Tapi dia juga mengungkapkan, aku tahu sebelum engkau bertemu dengan Filipus, engkau ada di bawah pohon ara. Nah, terima kasih. Ini yang membuat Natanael takjub. Ia diketahui, dikenal. Nah, Bapak Ibu, istilah di bawah pohon ara itu bisa bermakna harafiah, benar-benar berada di bawah pohon ara, atau bisa bermakna penggambaran. Penggambaran tentang apa? Yaitu orang yang berada di bawah pohon ara adalah orang yang sedang menekunkan diri untuk mendapatkan kebenaran dan terang ilahi. Jadi ini adalah seorang yang pencari kebenaran. Atau dalam bahasa kita, dalam bahasa terminologi orang Jawa, orang yang intens mencari Tuhan, orang yang bermeditasi secara khusus, orang yang bertapa. Jadi kita lihat kepribadian dari Natanael ini, dia pencari Tuhan, dia dikatakan tidak ada dusta, ada ketulusan, dia seorang Israel sejati. Itulah sebabnya tadi Yesus menubuatkan nanti Natanael akan melihat surga terbuka. Natanael akan melihat malaikat Tuhan naik turun. Penggambaran ini juga mengingatkan kita pada mimpi Yakub di Betel. Sehingga Yakub akhirnya membangun misbah di Betel itu, di tempat dia tidur, lalu melihat ada anak tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Jadi pengenalan Yesus itu membuat Natanael akhirnya tersungkur sujud. Ya Rabi, engkau adalah putra Allah. Dan pada saatnya nanti Natanael akan melihat bahwasanya Yesus itu adalah yang menghubungkan surga dan bumi. Natanael berbalik percaya dan mengenali Yesus sebagai jembatan surga dan bumi. Nah, kita mendapatkan sebuah cerita yang indah dari cerita Natanael ini. Tetapi jangan kasih, yang saya ceritakan melalui kisah Natanael ini sesuatu yang endingnya. Sebelumnya pada saat dia mendapatkan berita dari Filipus, Natanael juga memiliki suatu hambatan atau memiliki titik buta, blind spot. Jadi kisah keberanian kita, kisah penemuan identitas kita mungkin tidak semudah pemazmur yang tadi langsung bisa mengerti seluruh. Engkau mengetahui aku bangun atau duduk, aku begini dan begitu. Demikian juga Natanael sebelum bertemu Yesus, sebelum berkomunikasi dengan Yesus, Natanael memiliki prasangka.
Dia mengatakan, ini juga sebuah ejekan kedaerahan. Apakah kita bisa menemukan sesuatu yang baik dari kota Nazaret? Jadi ini adalah ejekan umum. Jadi Natanael yang orang Israel yang sejati tentu tidak punya pikiran negatif pada Nazaret. Tetapi Natanael mengutip apa yang dipahami oleh umum. Dapatkah kita mendapatkan sesuatu yang baik dari kota Nazaret? Nah, Bapak Ibu, ini mengungkapkan situasi kondisi kita juga saat ini di masa pandemi, di masa krisis ini, krisis kesehatan dan ekonomi. Ternyata kita juga mungkin, kita sadari atau tidak, kita berhadapan dengan titik buta kita masing-masing. Kalau tadi Natanael mengatakan apakah ada yang baik yang bisa kita harapkan dari Nazaret? Kita juga bertanya, apakah ada yang baik yang bisa kita harapkan di masa pandemi ini? Kita berprasangka tidak hanya pada keadaan situasi kita, tapi kita juga berprasangka pada orang, person. Apakah ada yang baik pada diri orang itu? Bahkan kita berprasangka pada saudara seiman kita. Bahkan lebih negatif lagi, kita berprasangka negatif pada diri kita sendiri. Jadi ada blind spot yang menutupi kita, dan itu melemahkan kekuatan kita untuk berkarya. Membuat kita enggan untuk berkarya. Membuat kita seolah-olah tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini soal blind spot. Dan dalam bacaan 1 Korintus tadi lagi-lagi ada titik buta yang dihadapi oleh orang Israel terkait dengan apakah boleh makan dan minum, apakah boleh dan sebagainya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu itu halal, tapi segala sesuatu tidak bermanfaat atau tidak berguna. Jadi artinya Bapak Ibu, di tengah berhadapan dengan blind spot, kita tetap dituntut bagaimana kita membuat pilihan. Di saat kita menghadapi pandemi, di saat kita punya prasangka-prasangka terhadap keadaan atau orang lain, pilihan kita tetap dituntut. Apakah pilihan kita membuat kehadiran Tuhan dirasakan orang lain? Apakah cinta kasih Tuhan menjadi nyata? Atau bahkan kita tutup-tutupi? Bagaimana kita menggunakan tubuh kita, menggunakan kehidupan kita untuk memuliakan Allah atau untuk yang lain? Dalam kasus 1 Korintus tadi untuk percabulan. Atau dalam bahasa lebih organisasi, bagaimana gereja sebagai tubuh Kristus memanifestasikan, mewujudkan Tuhan. Sehingga orang lain tetap bisa memuliakan Tuhan. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri. Dan itulah semestinya pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang penting bagi kita di masa pandemi ini. Jadi apa yang kita lakukan sebagai tanggapan kita, apakah itu mengekspresikan, mewujudkan, menunjukkan apa yang kita yakini? Apakah perbuatan-perbuatan kita itu merupakan perwujudan dari iman kita, atau justru bertentangan dengan isi iman kita? Ini titik blind spot di masa pandemi ini. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Samuel, ya, punya keberanian. Kata-kata yang sangat ajaib bagi saya adalah ketika
Elia mampu membimbing Samuel? Jawab, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa mewujudkan iman, terlebih dengan berani, meskipun di tengah-tengah pandemi, kita perlu belajar pada Samuel. Samuel tadi diceritakan lahir di masa ketika belum ada raja. Bahkan dikatakan tadi pewahyuan jarang. Dikatakan Tuhan tampak tidak aktif. Di masa pandemi ini orang bisa menjadi kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Jadi saat ini kita perlu mengenali orang-orang yang berjasa kepada kita. Ambil contoh Imam Eli. Imam Eli telah menjadikan dirinya sebagai Eli bagi Samuel, bagi orang lain. Ia membimbing Samuel untuk bisa ke hadirat Allah. Jadi terlepas dari kelemahan Imam Eli, dalam kisah ini bagaimanapun juga Imam Eli dipakai oleh Allah membuat Samuel mampu menjadi utusan Allah yang memiliki kapasitas yang prima. Nah, Samuel nanti memiliki keberanian tidak hanya menegur Imam Eli dan keluarganya, meskipun dia dididik oleh Imam Eli. Samuel nanti yang juga menegur Samuel, menegur raja yang pertama, Saul. Ya, ketika Saul mulai mengabaikan Tuhan. Nah, jadi Samuel bagaimanapun juga memiliki hutang pada Imam Eli. Nah, mari kita lihat bagaimana dalam komunitas religius kita. Di masa pandemi ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan orang-orang seperti Imam Eli yang mampu menghibur kita, menguatkan kita, menunjukkan kepada kita untuk sebuah cara untuk mendengar, untuk menanggapi kehendak Tuhan. Atau pertanyaannya dalam kehidupan bersama kita, bagaimana kita bisa menjadi Eli bagi satu sama lain? Jadi kita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membimbing satu sama lain. Untuk mengarahkan, menuntun, menguatkan satu sama lain. Jadi apapun juga keadaan kita, keadaan dunia ini, keadaan gereja kita diajak untuk tetap bisa merayakan cinta kasih, keajaiban dan keindahan karya Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Kita dituntut untuk bisa lebih mengenal satu sama lain di antara kita. Dengan mengenal satu sama lain kita bisa saling membantu untuk bertumbuh dalam Kristus. Sehingga kita semua memiliki keberanian untuk tetap bisa berkata dan berkarya demi keselamatan, demi kebenaran. Amin. Saat teduh untuk kita. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena cinta kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan saat ini Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu, berbakti bersama.
memohon menyerahkan diri kepadamu, memohon berkat-Mu, menyerahkan diri dan bergantung kepadamu. Layakkanlah hidup kami ya Bapa untuk dapat menikmati dan merasakan berkat-Mu. Bapa, pada kesempatan ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang berbahaya, yang menuntut kewaspadaan, namun sekaligus juga Engkau menuntut kepada kami untuk terus dapat berkarya, menjadi saksi-Mu, melakukan kehendak-kehendak-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus, kami mohon kekuatan, memohon kesehatan pemberian-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, setiap anggota keluarga kami. Tuhan, Engkau lindungi setiap anggota keluarga kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap warga gereja, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, demikian pula saudara-saudara kami yang ada dalam kesusahan dan duka cita. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami, pulihkanlah kesehatan saudara-saudara kami. Tuhan, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Tuhan, memberikan penghiburan bagi mereka yang kesusahan dan berduka cita. Sehingga setiap kami, setiap warga gereja, Engkau beri kesempatan, Engkau beri kekuatan untuk dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keadaan maupun situasi kondisi mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Sungguh kami mohon Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa dan negara kami dapat menikmati cinta kasih dan pemeliharaan-Mu, dapat mengatasi setiap dampak dari pandemi coronavirus ini. Tuhan, kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 376. Ikut diko saja Tuhan. Ikuti saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih,
Mari kita bersama-sama umat percaya di seluruh penjuru bumi ini untuk memperbarui iman kepercayaan kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan nyanyian penutup bait yang keempat, ikut dalam kesucian. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih,
bergabung bersama kami di Sekolah Kristen Lentera menjadi baik, lebih baik